Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat Hari Natal. Kiranya kasih dan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi pikiran, hati, jiwa, dan roh saudara sekalian. Dan dengan demikian kita dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi berkat bagi mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada umumnya ketika kita mengetahui orang-orang yang kita kasihi, keluarga atau sahabat sedang berulang tahun, sedapat mungkin kita ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka. Contohnya kita akan memberikan satu hadiah, meskipun sekecil apapun, tapi jika itu membahagiakan orang tersebut, kita pun akan turut berbahagia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, khusus untuk orang-orang spesial dalam hidup kita, kita juga akan menyiapkan hadiah yang spesial, bukan? Yang disukai, yang berkenan di hati orang yang kita kasihi. Saudara, saya percaya Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat spesial di hati saudara. Oleh sebab itu, di hari kelahirannya ini, pada hari Natal yang indah ini, kiranya kita punya rencana yang indah, bahkan memiliki tekad yang bulat untuk memberikan satu hadiah istimewa yang berkenan. Kalau bisa saya katakan hadiah yang tepat untuk Yesus yang adalah Sang Raja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi pertanyaannya adalah hadiah atau kado apa yang layak, yang tepat dan berkenan di hati Yesus. Saudara, hadiah yang tepat bagi pribadi yang spesial, yang sudah banyak menyelamatkan hidup kita, yang sudah banyak memelihara kita, yang sudah banyak memberikan segala sesuatu hidupnya bagi kita. Segala-galanya dia sudah berikan untuk kita dan juga dunia. Nah, mari kita kilas balik sedikit, saudara. Ketika Yesus dilahirkan, ada beberapa gembala di padang. Mereka meninggalkan domba-domba mereka. Mereka memberikan waktu berjaga untuk domba-domba untuk datang ke sebuah tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka datang ke sana. Mereka menyembah Sang Juru Selamat. Waktu, tenaga, dengan perjalanan jauh, mereka datang hanya satu untuk memberikan yang terbaik bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara, dan juga ada beberapa orang Majus menunda perjalanan bisnisnya, menunda urusan pentingnya hanya untuk datang ke Bethlehem di mana Sang Raja itu lahir. Dan apa yang mereka persembahkan kepada Yesus? Raja yang lahir. Saudara, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu, barang-barang tersebut sangatlah berharga. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah gambaran beberapa hadiah berharga yang pernah Yesus terima. Dan pasti itu dibutuhkan oleh Yesus dan orang tuanya pada waktu itu. Apalagi mereka pergi dari Nazaret, kota kelahiran, untuk tinggal beberapa saat di Bethlehem. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang Yesus Kristus bukan bayi atau kanak-kanak lagi. Dia adalah Raja di atas segala raja. Apa yang harusnya kita berikan yang layak berkenan kepada Sang Juru Selamat? Kita harus persembahkan sebagai hadiah Natal yang istimewa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hadiah yang tepat sasaran bagi Yesus Sang Raja. Saya akan mengajak saudara tidak membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nampaknya hadiah ini, yaitu mengucap syukur, sepertinya hadiah yang sederhana. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah bisa kita mengucap syukur? Tidak mudah. Tetapi firman Tuhan mengatakan,
itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita saat ini sedang berpikir, apa yang terbaik yang harus saya persembahkan untuk Sang Juru Selamat? Mengucap syukurlah, karena itu yang berkenan di hadapan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan dan keraguan-raguan saudara, apakah kita bisa mengucap syukur dalam situasi seperti sekarang ini? Di dalam keadaan pandemi, banyak orang mengalami kesusahan, banyak pekerjaan yang hancur, gagal, banyak studi yang gagal, rencana-rencana indah gagal semua. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita harus mengucap syukur di dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita? Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di dalam hati saudara saat ini. Alasan kita mengucap syukur, yang pertama, mengucap syukur itu menyenangkan hati Allah. Saudara, mengucap syukur adalah perintah Allah yang harus dilakukan. Jika kita bisa melakukan perintah Allah, Tuhan pasti puas. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah hadiah yang berkenan yang tepat di hati Yesus. Taat akan perintahnya, yaitu melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Saudara, benarkah mengucap syukur adalah suatu tindakan yang menyenangkan hati Allah? Mari kita cek, saudara. Kita baca tentang cerita ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, yaitu dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 18. Nah, saudara, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta, ada satu orang yang kembali kepada Yesus. Lukas 17 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan mengatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, sudah jelas sekali bahwa Yesus tidak menuntut uang, tidak menuntut harta yang besar atau hadiah-hadiah mewah dari orang-orang yang telah Dia selamatkan, yang telah Dia sembuhkan. Tetapi ayat 18 tadi Yesus mengatakan, Dia menginginkan ucapan syukur, ucapan terima kasih, yaitu bibir yang memuliakan Allah. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Alasan yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Yaitu karena dalam mengucap syukur, kita akan memperoleh kemenangan sejati. Saudara, ketika orang percaya senantiasa mengucap syukur dalam hidupnya, apa yang terjadi? Di balik ucapan syukur yang dipersembahkan anak-anaknya, saudara, Yesus sudah menyediakan suatu berkat yang luar biasa. Kita baca, kita lanjutkan dalam Lukas 17 tadi, ayat yang ke-19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus memberikan satu kemenangan sejati, lebih dari yang dibutuhkan manusia, yaitu keselamatan kekal, kemenangan, dan setiap pencobaan, kemenangan melalui iman. Itulah yang Yesus berikan ketika kita mengucap syukur. Ada kuasa besar di balik pengucapan syukur. Saudara, give thanks for a little and you will find a lot. Mengucap syukurlah mulai dari perkara kecil, dan engkau akan mendapatkan satu perkara yang besar, yang lebih baik lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak harus menunggu hal-hal yang besar kita baru mengucap syukur. Mulailah ketika engkau bangun tidur mengucap syukur kepada Tuhan, diberi kesehatan. Mulailah, saudara, dari hal-hal sepele. Ketika engkau bisa makan sehari 3 kali, mengucap syukurlah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Engkau bisa memiliki mobil, engkau bisa memiliki motor, dan engkau bisa punya rumah meskipun masih sewa mungkin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah kedua hal alasan kita mengucap syukur.
Dan itulah hadiah yang terbaik yang Tuhan inginkan dari kita semua, yaitu senantiasa mengucap syukur. Saya akan memberikan satu kata penutup kepada saudara, yaitu mengucap syukur bukan hanya pada momen Natal saja, tetapi lakukanlah senantiasa di setiap waktu. Saudara, mengucap syukur bukan karena semua keadaan baik dan indah, tetapi dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.